Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya hantarkan dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Biarlah pada hari yang indah ini, hamba akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu dapat tersampaikan kepada jemaat dan bisa didengarkan dengan baik, dan biarlah kami para pendengar mampu menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kurang dari sempurna, biarlah Engkau memberkati doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa, amin. Bacaan pada hari ini terambil dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34, dilanjutkan ayat 53 sampai dengan 56. Saya ulangi, dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34, dilanjut dengan ayat 53 sampai dengan 56. Begini firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat selanjutnya, ayat 53. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilam kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita memiliki sebuah tema, yaitu Yesus Kristus damai sejahtera kita. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan sekarang ini pasti kita meyakini bahwa segala kebutuhan dalam hidup ini beraneka ragam, baik secara material ataupun spiritualitas. Sama halnya dengan masa sekarang ini, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mungkin kita lebih banyak berpikir, bagaimana ya saya dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan secara material dan spiritualitas. Apa contohnya kebutuhan material? Pekerjaan, sandang pangan, tempat tinggal. Sedangkan spiritualitas, tempat-tempat ibadah sekarang ditutup karena COVID sedang tinggi. Nah, ini yang sedang kita pikirkan. Dan kita memikirkan bagaimana ya memenuhi kedua hal ini. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus, saya memiliki sebuah pertanyaan begini. Apakah sekarang ini kita lebih fokus
hanya untuk memikirkan kebutuhan hidup kita saja? Atau malah sebaliknya, kita berserah pada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita secara material atau spiritualitas. Tapi tidak terlepas dari itu, bahwa kita juga harus berusaha. Dari kedua pertanyaan ini, apakah kita akan memilih hanya fokus memikirkan kebutuhan hidup kita saja, atau kita juga berserah kepada Tuhan dan yang memenuhi kehidupan kita secara material atau spiritualitas, tapi tetap dilandasi dengan usaha kita? Dari pertanyaan ini, mari kita sama-sama merefleksikan pertanyaan ini untuk lebih masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus, betapa banyaknya sekarang ini kebutuhan yang sangat diperlukan oleh kita, umat manusia. Ada contoh begini, salah satu tokoh bernama Abraham Maslow. Ia ini adalah seorang psikolog, ahli jiwa yang berasal dari Amerika Serikat, yang mengatakan begini, bahwa kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bertanya, apa sih Mbak itu kebutuhan fisiologis? Apa maksudnya kebutuhan fisiologis? Kebutuhan fisiologis itu adalah sebuah kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan oksigen. Dan baru setelah itu adalah kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta untuk memberi dan menerima, untuk dimiliki dan memiliki. Bukan hanya itu, persahabatan, kekeluargaan, dan kebutuhan akan harga diri serta pengakuan dari orang lain sebagai bentuk aktualisasi diri. Apa Mbak maksudnya aktualisasi diri? Bisa dijelaskan, aktualisasi diri ini adalah suatu kebutuhan naluri manusia untuk melakukan sesuatu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Ini adalah pendapat dari Abraham Maslow, yaitu seorang tokoh terkenal di Amerika Serikat. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus, namun pada hari ini firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita akan menemukan bahwa masih ada lagi sebuah kebutuhan dasar yang lain, bukan hanya sandang, pangan, papan, rasa aman, rasa cinta, dan lain sebagainya. Bukan. Apa sih kebutuhan lain itu? Yaitu kebutuhan yang memampukan, yang memberikan dan melahirkan rasa aman, damai sejahtera, dan ketenangan adalah sebuah persekutuan dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Baik itu dalam kehidupan secara spiritualitas, moralitas, dan makna hidup. Seperti hal yang telah terambil dalam Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34, dilanjutkan dengan ayat 53 sampai 56. Mungkin di ayat 30 dan 34 ini tentang bagaimana sebenarnya Tuhan ini memiliki sebuah apa yang dikatakan rangkaian peristiwa, bahwa
bahwa ada sebuah tindakan yang Yesus lakukan yang tidak terduga oleh para murid. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan khawatir. Mengapa saya bilang jangan khawatir? Seperti yang Yesus katakan begini, engkau harus memberi makan kepada mereka. Engkau tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Berapa banyak roti yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan, jawab muridnya. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk dengan teratur. Lalu ia mengambil dan memberi dan mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu untuk menerima berkat dan memecah-mecahkannya dan membaginya. Ternyata apa? Cukup 5.000 orang lebih dan mereka semua makan dan kenyang. Sehingga akhirnya tersisa berapa? 12 bakul. Sehingga dari sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Dan juga kita dapat belajar bahwa sebenarnya Tuhan itu telah mencukupi dan memenuhi kehidupan kita dengan segala cara. Dan ketika Yesus Kristus memberikan damai sejahtera kepada kita, maka kehidupan kita akan terus dipenuhinya. Dari sini kita dipanggil untuk mengatur hidup dalam rasa syukur dengan penuh damai sejahtera, dan juga belajar meyakini segala berkat-Nya yang Tuhan berikan kepada kita selama hidup kita. Senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup kita. Tuhan Yesus, Allah, memiliki cara untuk menyatakan ke dalam kasih-Nya yang mampu membuat kita semakin menyadari bahwa kebaikan dan kasih-Nya itu nyata dalam hidup kita. Sempat saya melihat scroll di Instagram saya mendapatkan kutipan ini yang cocok dengan firman hari ini. Begini kutipannya. Jika Tuhan Yesus mampu mengubah air menjadi anggur, maka percayalah, Dia juga bisa mengubah pergumulanmu menjadi sebuah berkat dan damai sejahtera. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan punya cara untuk mencukupkan segala apa yang ada pada hidup kita. Percayalah, berserah, dan terbuka untuk membagikan yang kita punya atas pemberian Allah. Selamat hari Minggu, selamat memaknai damai sejahtera Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.